Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Finta Andani, NIM 21073103. Baiklah, saya dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem rem. Rem dirancang untuk mengurangi kecepatan atau memperlambat dan menghentikan kendaraan atau untuk memungkinkan parkir pada tempat yang menurun. Peralatan ini sangat penting pada kendaraan dan berfungsi sebagai alat keselamatan dan menjamin untuk pengendaraan yang aman. Menurut para ahli otomotif, rem adalah merupakan kebutuhan sangat penting untuk keamanan berkendaraan dan juga dapat berhenti di tempat manapun dan dalam berbagai kondisi dapat berfungsi dengan baik dan aman. Adapun prinsip rem, kendaraan tidak dapat berhenti dengan segera apabila mesin dibebaskan atau tidak dihubungkan dengan pemindahan daya. Kendaraan cenderung tetap bergerak. Kelemahan ini harus dikurangi dengan maksud untuk menurunkan kecepatan gerak kendaraan hingga berhenti. Mesin mengubah energi panas menjadi energi kinetik atau energi gerak untuk menggerakkan kendaraan. Sebaliknya, rem mengubah energi kinetik kembali menjadi energi panas untuk menghentikan kendaraan. Umumnya, rem bekerja disebabkan oleh adanya sistem gabungan penekanan melawan sistem gerak putar. Efek pengereman atau shocking effect diperoleh dari adanya gesekan yang ditimbulkan antara dua objek. Adapun tipe atau jenis rem adalah rem cakram, rem tromol, dan rem parkir. Rem cakram. Rem cakram atau disc brake pada dasarnya terdiri dari cakram yang terbuat dari besi tuang atau disc rotor yang berputar dengan roda dan bahan gesek, dalam hal ini disc pad yang mendorong dan menjepit cakram. Daya pengereman dihasilkan oleh adanya gesekan disc pad dan cakram disc. Karakteristik dari cakram hanya mempunyai sedikit aksi energi sendiri atau self-energizing action. Daya pengereman itu sedikit dipengaruhi oleh fluktuasi koefisien gesek yang menghasilkan kestabilan tinggi. Selain itu, karena permukaan bidang gesek selalu terkena udara, radiasi panasnya terjamin baik. Ini dapat dan menjamin dari terkena air. Rem cakram mempunyai batasan pembuatan pada bentuk dan ukurannya. Ukuran disc pad agak terbatas, dan ini berkaitan dengan aksi self-energizing limited, sehingga perlu tambahan tekanan hidraulis yang lebih besar untuk mendapatkan daya pengereman yang efisien. Juga, pad akan lebih cepat aus daripada sepatu rem pada rem tromol, tetapi konstruksi yang sederhana, mudah pada perawatannya, serta penggantian pad. Adapun komponen-komponen pada rem cakram adalah piringan, kaliper, dan pad rem. Ini adalah komponen utamanya. Piringan umumnya dibuat dari besi tuang dalam bentuk biasa dan berlubang-lubang untuk ventilasi. Tipe cakram lubang terdiri dari pasangan piringan yang berlubang untuk menjamin pendingin yang baik. Kedua-duanya untuk mencegah fading dan menjamin umur pad lebih panjang atau tahan lama. Pad rem. Pad biasa dibuat campuran metalik, rubber, dan sedikit serbuk besi. Tipe ini disebut dengan semi-metallic disc pad. Pada pad, diberi garis jala untuk menunjukkan tebal pad atau batas yang diizinkan. Dengan demikian, dapat mempermudah pengecekan keausan pad. Pada beberapa pad, penggunaan metallic plate disebut dengan end-scroll shim dipasangkan pada sisi piston dari pad untuk mencegah bunyi saat berlaku pengereman. Kemudian kaliper. Kaliper juga disebut dengan cylinder body, memegang piston-piston dan dilengkapi dengan saluran di mana minyak rem disalurkan ke silinder. Kaliper dikelompokkan menjadi tipe fixed caliper atau double piston dan tipe floating caliper atau single piston. Pada tipe fixed caliper atau double piston, kaliper dipasangkan tepat pada aksel atau strut. Fixed caliper adalah dasar desain yang sangat baik dan dijamin dapat bekerja lebih akurat. Rem tromol.
Pada tipe rem tromol, kekuatan tenaga pengiriman diperoleh dari sepatu rem yang diam menekan permukaan tromol bagian dalam yang berputar bersama-sama dengan roda. Karena self-energizing action ditimbulkan oleh tenaga putar tromol dan tenaga mengembangnya sepatu. Kekuatan tenaga pengiriman yang besar diakibatkan oleh usaha pedal yang relatif kecil. Komponen-komponen rem tromol terdiri dari backing plate, silinder roda, sepatu rem dan kanvas, dan tromol rem. Backing plate dibuat dari baja pres yang dibaut pada axle housing atau axle carrier bagian belakang. Karena sepatu rem terkait pada backing plate, maka aksi daya pengiriman tertumpu pada backing plate. Kemudian silinder roda atau well cylinder terdiri dari beberapa komponen seperti leather plug, compression spring, spring seat, cup, dan piston. Setiap roda menggunakan satu atau dua buah silinder roda. Ada sistem yang menggunakan dua piston untuk menggerakkan kedua sepatu rem, yaitu satu piston untuk setiap sisi silinder roda, sedangkan sistem yang lainnya hanya menggunakan satu piston untuk menggerakkan hanya satu sepatu rem. Bila timbul tekanan hidrolis pada massa silinder, maka akan menggerakkan piston cup. Piston akan menekan ke arah sepatu rem, kemudian bersama-sama menekan tromol rem. Apabila rem tidak bekerja, maka piston akan kembali ke posisi semula dengan adanya kekuatan pegas membalik sepatu rem dan pegas kompresi yang mengkerut. Leather plug disediakan pada silinder roda gunanya untuk membuang udara dari minyak rem. Sepatu rem dan kanvas rem. Sepatu rem atau brake shoes seperti juga tromol memiliki bentuk setengah lingkaran. Biasanya sepatu rem dibuat dari plat baja. Kanvas rem dipasang dengan jalan detailing atau di lem pada permukaan yang bergesekan dengan tromol. Kanvas ini harus dapat menahan panas dan aus dan harus mempunyai koefisien gesek yang tinggi. Koefisien tersebut dapat mungkin tidak mudah dipengaruhi oleh keadaan turun naiknya temperatur dan kelembaban yang silih berganti. Umumnya, kanvas terbuat dari campuran fiber metalik dengan brass, lead, plastik, dan sebagainya, dan diproses dengan ketinggian panas tertentu. Kemudian tromol rem. Tromol rem ini letaknya sangat dekat dengan sepatu rem tanpa bersentuhan, berputar bersama roda. Ketika kanvas menekan permukaan bagi dalam tromol bila rem bekerja, maka gesekan panas tersebut dapat mencapai suhu setinggi 200 derajat Celcius sampai 300 derajat Celcius. Adapun tipe rem tromol digunakan berbagai kombinasi dari leading dan trailing shoe, yaitu tipe leading dan trailing, tipe two leading, tipe uniservo, dan tipe duo servo. Kemudian jenis rem berikutnya adalah rem parkir. Rem parkir atau parking brake terutama digunakan untuk parkir kendaraan. Kendaraan penumpang dan kendaraan niaga yang kecil mempunyai rem parkir tipe roda belakang atau rem kaki, atau rem parkir eksklusif yang dihubungkan dengan roda-roda belakang. Kendaraan niaga yang besar menggunakan rem parkir tipe center brake yang dipasang antara propeller shaft dan transmisi. Sistem rem parkir terdiri dari tuas rem, stick atau pedal, kabel atau tipe mekanisme batang atau rod, dan tromol rem dan sepatu yang membangkitkan daya pengiriman. Cara kerja dari rem parkir. Mekanisme kerja pada rem parkir pada dasarnya sama untuk tipe rem parkir belakang dan tipe center brake. Tuas rem parkir ditempatkan berdekatan dengan tempat duduk pengemudi. Dengan menarik tuas rem parkir, maka rem bekerja melalui kabel yang dihubungkan dengan tuas. Ada beberapa tipe tuas rem parkir seperti tipe stick, tipe tuas, dan tipe pedal. Yang digunakan tergantung pada desain tempat duduk pengemudi dan sistem kerja yang dikehendaki. Tuas rem parkir yang dilengkapi dengan reset untuk mengatur tuas pada suatu posisi pengetesan. Pada beberapa tuas rem parkir, mode penyetelannya dekat dengan tuas rem. Dengan demikian, penyetelan jarak tuas dapat dengan mudah disetel. Kabel rem parkir memindahkan gerakan tuas ke tromol rem subassembly
pada rem parkir roda belakang. Di bagian tengah kabel diberi equalizer untuk menyamakan daya kerjanya tuas pada kedua roda. Tuas intermediate atau intermediate lever dipasang untuk menambah daya pengoperasian. Bodi rem parkir. 1. Rem parkir tipe roda belakang. Bodi rem parkir dikelompokkan menjadi dua tipe struktural bergantung pada andilnya tromol rem atau piringan rem atau rem kaki atau komponen rem yang terpisah. Struktural klasifikasinya: 1. Pelayanan rem dengan tipe sharing atau rem kaki. Tipe rem parkir ini digabungkan dengan rem kaki. Hubungannya dilakukan secara mekanik pada sepatu rem di kendaraan yang mempunyai tromol rem atau pada piston pada mobil yang menggunakan disc brake. Kemudian tipe rem parkir devoted. Pada tipe rem parkir ini, tromol rem parkir terpisah dari rem piringan belakang, seperti tipe parkir pada rem tromol atau tromol rem. Yang kedua, tipe center brake. Tipe center brake ini banyak digunakan pada kendaraan komersil. Tipe ini salah satu dari tipe rem tromol, tetapi dipasang antara bagian belakang transmisi dan bagian depan propeller shaft. Pada rem parkir tipe center brake ini, daya pengeremannya terjadi pada saat sepatu rem yang diam ditekan dari bagian dalam terhadap tromol yang berputar bersama output shaft, transmisi, dan propeller shaft. Tipe rem ini sistem kerjanya hampir sama dengan rem parkir tipe sharing pada kendaraan yang menggunakan rem tromol. Sekian penjelasan video saya tentang sistem rem. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.